Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah mengubah hubungan mereka dari orang asing menjadi relatif dekat, kakek Song dan nenek Lin mulai bertukar obrolan ringan dengan Chu Feng. Tidak ada substansi aktual untuk obrolan ringan ini, dan itu semua tentang hal-hal yang tidak penting. Penggunaan obrolan ini hanya untuk memajukan hubungan mereka dengan Chu Feng. Setelah bertukar obrolan ringan, nenek Lin tiba-tiba bertanya, "Chu Feng, dengan seberapa berbakatnya kamu, dari mana kamu bisa belajar semua kemampuanmu ini?" Akhirnya dia bertanya, dan itu adalah apa yang ingin dia tanyakan sepanjang waktu. "Oh, sejujurnya, Junior bukan seseorang dari domain aliansi," jawab Chu Feng. "Kalau begitu, dari mana asalmu?" Nenek Lin bertanya dengan heran. "Junior adalah murid Gunung Qianwood," jawab Chu Feng dengan jujur. "Qianwood Mountain," seru keduanya. Mendengar kata-kata itu, baik kakek Song dan nenek Lin tertegun. Mereka saling memandang, dan kemudian melihat kembali ke arah Chu Feng. Hanya pada saat inilah, tatapan yang mereka lihat kepada Chu Feng menjadi lebih rumit. Meskipun ada sukacita di mata mereka, tapi ada juga jejak kekecewaan. Dengan kesedihan dan kegembiraan bercampur bersamaan, itu adalah ekspresi yang benar-benar kusut. "Kakek Song, nenek Lin, ada apa?" Melihat ini, Chu Feng buru-buru bertanya. "Oh, tidak apa-apa. Hanya saja, Chu Feng, kamu harus mengerti ini juga. Karena energi batas, tanah suci martialisme dipisahkan menjadi banyak domain berbeda. Setelah bertahun-tahun berlalu, orang-orang dari domain yang berbeda semuanya memiliki kasih sayang untuk domain mereka sendiri, dan seolah-olah itu adalah kampung halaman mereka. Jadi, terlepas dari apa konflik yang mungkin ada dalam domain mereka sendiri, semua orang berharap domain mereka menjadi lebih kuat. Dan kita juga tidak terkecuali. Kami tidak berharap ada lebih banyak kekuatan di domain aliansi, selain aliansi spiritualis dunia, yang mampu melampaui desa kuno penyegelan kami. Jadi, sebab itulah kami menjadi sangat khawatir. Karena kamu bukan seseorang dari World Spiritist Alliance, kami khawatir tentang kekuatan dari mana kamu berasal. Jadi setelah kami mengetahui bahwa kamu bukan seseorang dari domain aliansi, kami secara alami merasa lega, dan senang mengetahui bahwa kamu tidak akan menjadi pesaing kami di masa depan. Namun pada saat yang bersamaan juga, kami berpikir tentang bagaimana seseorang dengan bakatmu bukan dari domain aliansi kita. Secara alami, kami pasti merasakan rasa penyesalan." Kakek Song menjelaskan. "Oh, jadi begitu rupanya," ucap Chu Feng yang sekarang sudah mengerti dari ekspresi rumit kakek Song dan nenek Lin. Sebenarnya itu sangat sederhana. Bagi Siling Ancient Village, meskipun mereka berharap agar domain aliansi menjadi lebih kuat, tapi mereka tidak berharap kekuatan lain di domain aliansi menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, sementara mereka berharap bahwa Chu Feng adalah seseorang dari domain aliansi, tapi mereka juga berharap bahwa dia bukan seseorang dari domain aliansi. Dengan demikian, terlepas dari apakah Chu Feng mungkin seseorang dari domain aliansi atau tidak, mereka berdua masih akan memiliki ekspresi suka dan duka seperti yang mereka lakukan sekarang. Meskipun itu adalah dua pandangan yang sangat bertentangan, tapi itu adalah perilaku yang wajar. Karena bagaimanapun juga, manusia menyukai kontradiksi buatan sendiri yang membuat hati mereka tidak nyaman. "Kakek Song, nenek Lin, aku sebenarnya tidak menganggap penting dari mana aku berasal. Yang terpenting bagi aku adalah hubungan antar manusia. Meskipun aku belum mengenal kakek Song dan nenek Lin untuk waktu yang sangat lama, tapi kalian berdua telah memperlakukan aku dengan sangat murah hati, dan memungkinkan aku merasakan cinta keluarga." Pada saat ini, Chu Feng berada di tanah asing. Untuk dapat menerima perasaan semacam ini, Chu Feng merasa sangat hangat. "Saat kalian berdua memperlakukan aku seolah-olah aku adalah kerabat, Chu Feng pasti akan memperlakukan kalian berdua sebagai kerabatnya juga.
Meskipun aku seseorang dari domain Qianwood dan murid Gunung Qianwood, tapi jika ada orang yang ingin menyakiti kakek Song dan nenek Lin di masa depan, maka aku, Chu Feng, pasti tidak akan duduk dan menonton sambil tetap acuh tak acuh. Bahkan jika orang yang menyakiti kalian berdua adalah seseorang dari Gunung Qianwood aku, atau teman-teman aku di atas itu, selama kakek Song dan nenek Lin tidak melakukan kesalahan, maka aku, Chu Feng, pasti akan memberikan uluran tangan untuk membantu kalian. Chu Feng berbicara terus terang. Dia sangat tulus dalam kata-katanya, dan pasti akan menepati janjinya. Hahaha, Chu Feng, kamu benar-benar anak yang baik. Kata-kata yang kamu ucapkan lebih dari cukup, ucap keduanya. Mendengar kata-kata tulus Chu Feng, kakek Song dan nenek Lin menjadi sangat senang. Alasan mengapa mereka berdua membawa Chu Feng ke rumah batu untuk berbicara secara terpisah, dan alasan mengapa mereka begitu ramah terhadap Chu Feng, selain memiliki kesan yang baik tentang Chu Feng, itu juga karena mereka menyukai bakat Chu Feng dan potensi masa depannya. Dengan kata lain, mereka berusaha untuk mendapatkan hubungan yang baik dengan Chu Feng sebelum dia dewasa. Dan kata-kata yang dikatakan Chu Feng ini, itu seperti obat penenang di hati mereka. Dia telah menunjukkan kepada mereka bahwa, dia adalah seseorang yang akan membalas kebaikan yang diberikan kepadanya, dan juga seseorang yang layak berteman. Karena itulah, bagaimana mungkin mereka berdua tidak bahagia? Jika suasana hati mereka merupakan campuran antara kebahagiaan dan kesedihan sebelumnya, maka suasana hati mereka saat ini hanya akan menjadi kebahagiaan tanpa kesedihan. Setelah kebahagiaan mereka berlalu, kakek Song bertanya, Chu Feng, apakah kamu masih ingat berapa banyak orang yang berkumpul di luar desa masuk Pasing Pas sebelum dibuka hari ini? Tanya kakek Song. Jika Chu Feng tidak salah, seharusnya ada hampir 1000 orang. Lebih jauh lagi, mereka semua adalah spiritualis dunia jubah emas, jawab Chu Feng. Ketika dia mengingat orang-orang yang berkumpul di luar desa Pasing Pas hari ini, Chu Feng tersentak kagum. Chu Feng baru tiba sehari sebelum ujian kedua dibuka. Namun ketika dia tiba, hanya ada beberapa puluh orang di alun-alun. Namun dalam periode singkat 1 hari, jumlahnya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Itu benar-benar sangat mengejutkan. Lagi pula, bahkan jika spiritualis dunia jubah emas jauh lebih rendah daripada spiritualis dunia jubah kerajaan, tapi mereka bukanlah ranah yang bisa dicapai oleh siapa saja. Hampir 1000 spiritualis dunia dengan jubah emas, mereka datang untuk menjadi tamu di desa penyegelan kuno. Kalau begitu, berapa banyak orang yang akan datang selama sebulan, setahun, dan 100 tahunnya? Hanya berpikir tentang hal ini, itu saja sudah memberikan Chu Feng rasa keheranan. Aku sudah melihat kekuatan mereka. Jika aku tidak salah, mungkin setengah dari mereka bisa melewati desa Pasing Pas. Dengan kata lain, sekitar 483 orang akan dapat menjadi tamu desa penyegelan kuno kami, kata kakek Song. Untuk dapat menarik banyak tamu ini, desa kuno Siling benar-benar memiliki reputasi yang layak, kata Chu Feng. Tidak, jika itu di masa lalu, tidak akan ada banyak tamu yang datang. Dan alasan mengapa mereka datang ke sini hari ini sebenarnya, itu demi hari esok, potong nenek Lin. Besok, seru Chu Feng dengan agak bingung. Pada saat yang sama, dia juga penasaran. Sepertinya kamu benar-benar tidak tahu ya, nenek Lin menyipitkan matanya dan tertawa. Kemudian setelah itu, dia pun berkata, besok adalah upacara pemujaan leluhur desa kuno penyegelan kami. Upacara pemujaan leluhur ini, itu dilakukan dengan menghormati leluhur desa penyegelan kuno kami melalui kekuatan spiritual. Tidak hanya semua orang dari desa kuno penyegelan kami diwajibkan untuk berpartisipasi, para tamu desa penyegelan kuno kami juga diizinkan untuk berpartisipasi. Semua tamu yang berpartisipasi dalam upacara pemujaan leluhur kita, mereka akan diberikan air siling es sebagai hadiah. Selain itu, jumlah yang diberikan akan jauh lebih banyak daripada jumlah normal yang diberikan kepada para tamu sebagai hadiah, kata nenek Lin. Jadi itulah sebabnya ada begitu banyak orang di sini, ucap Chu Feng yang akhirnya menyadari.
Namun, ini masih bukan aspek yang paling penting. Aspek yang paling penting adalah bahwa, di antara kaum muda, kita juga akan mengadakan kompetisi kekuatan spiritual, kata Nenek Lin. Persaingan kekuatan spiritual, seru Chu Feng yang menjadi lebih ingin tahu lagi. Ini sebenarnya sangatlah sederhana. Mereka hanya perlu memasuki formasi, dan melihat siapa yang akan menjadi yang tercepat untuk keluar dari formasi itu. Ini sebenarnya tidak jauh berbeda dari kompetisi yang baru saja kamu lakukan dengan mereka, tentang siapa yang akan menjadi yang pertama melewati village passing pass. Hanya saja, perbedaan utamanya adalah bahwa kompetisi untuk upacara pemujaan leluhur ini, itu mengharuskan kamu untuk menutup mata. Selain itu, kamu tidak diperbolehkan menggunakan teknik spiritual apapun. Semua yang diizinkan untuk kamu gunakan, itu adalah metode yang paling primitif bagi para spiritualis dunia, yaitu menggunakan kekuatan spiritual kamu untuk merasakan lingkungan kamu. Dengan menggunakan kekuatan spiritual kamu harus memotong banyak penghalang dalam formasi dan menemukan jalan keluar yang benar, kata Nenek Lin. Wah, ini sangat menarik. Apakah kamu mengatakan bahwa kami, yang bukan dari desa kuno Siling juga diizinkan untuk berpartisipasi? Tanya Chu Feng dengan penuh minat. Dia sudah tahu bahwa kakek Song dan Nenek Lin ini, mereka tidak akan memberitahunya tentang hal-hal ini tanpa alasan sama sekali. Karena mereka telah menyebutkannya, maka kemungkinan besarnya itu berkaitan dengan dirinya. Tentu saja, jika kamu tidak dapat berpartisipasi dalam hal ini, lalu mengapa kami akan menyebutkannya kepada kamu? Kakek Song berkata dengan senyum berseri-seri. Kamu tidak hanya mampu untuk berpartisipasi, tapi kamu juga akan memiliki kesempatan untuk memperebutkan hadiahnya. 3 peserta teratas dalam kontes kekuatan spiritual ini, semuanya akan diberikan penghargaan. Peserta peringkat ketiga bisa mendapatkan 100 tetes Siling Glacial Water, dan 10.000 manik-manik bela diri. Peserta peringkat kedua bisa mendapatkan 300 tetes air es segel, dan 100.000 manik-manik bela diri. Sedangkan untuk peserta peringkat pertama, hadiahnya akan jauh lebih menakjubkan lagi. Dia akan bisa mendapatkan 1000 tetes Siling Glacial Water, dan 1.000.000 manik-manik bela diri. Lebih jauh lagi, jika posisi peringkat pertama generasi muda bukanlah seseorang dari desa kuno penyegelan kami dan sebagai tamu, maka tamu ini juga akan bisa mendapatkan Siling Title Plate. Mereka yang memiliki pelat titel penyegelan, mereka adalah tamu-tamu terhormat dari desa kuno penyegelan kami. Mereka akan bisa masuk dan keluar dari desa kuno Siling kami, itu tanpa melalui ujian apapun lagi, Nenek Lin menambahkan. Wah, sebenarnya ada imbalan yang begitu murah hati seperti itu, seru Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng yang sudah bersemangat sebelumnya, kini menjadi sangat bersemangat. Itu karena hadiah untuk menjadi peserta peringkat pertama benar-benar luar biasa. Begitu banyaknya, sehingga bahkan Chu Feng tidak dapat menahan keinginannya untuk mereka. Namun yang paling penting adalah, jika dia bisa mendapatkan tempat pertama, dia pasti akan bisa membiarkan orang-orang dari desa kuno Siling memiliki tingkat penghormatan yang sama sekali baru untuknya. Mengapa Chu Feng datang ke desa kuno Siling? Tujuan tepatnya agar ia bisa mendapatkan kesan yang baik dari orang-orang di desa kuno Siling, dan kemudian mendapatkan kesempatan untuk mencuri beberapa gletser Siling. Adapun kompetisi kekuatan spiritual dalam upacara pemujaan leluhur ini, bagi Chu Feng itu adalah kesempatan yang langka. Surga sangat membantu aku. Pada saat ini, Chu Feng tidak dapat menahan emosinya lagi, dan bahkan berteriak dalam hatinya. Dari cara dia melihatnya, dia percaya bahwa kompetisi kekuatan spiritual ini sudah menjadi miliknya untuk menang. Chu Feng, teknik spiritualmu sangat kuat. Di antara orang-orang dari generasi yang sama, aku percaya bahwa selain para jenius dari World Spiritist Alliance, maka jarang ada orang yang mampu menyaingi kamu. Aku percaya bahwa bahkan anak nakal dari desa penyegelan kuno kami saja, mereka tidak akan dapat menyaingi kamu. Jika aku tidak salah, aku percaya bahwa kamu pasti sangat percaya diri dalam kompetisi kekuatan spiritual ini, dan merasa bahwa kemenangan ada dalam genggamanmu.
Namun meski begitu, aku tidak mencoba menyirammu dengan air dingin. Sementara teknik spiritual Sealing Ancient Village kami mungkin lebih rendah daripada aliansi spiritualis dunia, tapi kami memiliki teknik penyegelan khusus dan metode pemanfaatan kekuatan spiritual, yang bahkan aliansi spiritualis dunia tidak berani meremehkannya. Terutama untuk anak-anak muda, mereka menganggap kompetisi kekuatan spiritual ini sebagai kehormatan tertinggi di desa. Dengan demikian, sejak hari mereka mulai mempelajari teknik spiritual, mereka telah menempatkan pelatihan kekuatan spiritual sebagai prioritas nomor satu mereka. Mereka semua telah berlatih dengan pahit demi kompetisi besok. Jadi, bahkan jika anak-anak desa kita memiliki teknik spiritual yang lebih rendah daripada milikmu, tapi mereka mungkin ada di atasmu dalam hal pemanfaatan kekuatan spiritual, kata Nenek Lin. Apa? Ternyata mereka fokus pada pelatihan kekuatan spiritual. Seru Chu Feng yang mulai sedikit cemberut. Mayoritas spiritualis dunia, itu terfokus pada pelatihan teknik spiritual yang kuat. Meskipun kekuatan spiritual merupakan hal mendasar bagi para spiritualis dunia, tapi tidak banyak di antara mereka yang berspesialisasi dalam melatih kekuatan spiritual. Adapun Chu Feng, dia pada satu titik menempatkan sedikit usaha dalam melatih kekuatan spiritualnya. Namun untuk memahami teknik yang lebih kuat, dia secara bertahap mulai mengabaikan pelatihannya, dan memperkuat kekuatan spiritualnya. Dia hanya fokus pada mempelajari dengan cermat teknik spiritual yang kuat, serta pemanfaatan mata surgawinya. Dari nada bicara Nenek Lin saja, Chu Feng dapat mengatakan bahwa dia tidak berusaha menakut-nakutinya dengan kata-kata yang menakutkan. Desa kuno Sealing dipenuhi dengan para spiritualis dunia. Selain itu, mereka sudah ada selama bertahun-tahun. Jika seseorang mengatakan bahwa mereka tidak memiliki sesuatu yang mereka spesialisasikan, maka itu pasti akan bohong. Sangat mungkin bahwa teknik penyegelan serta penguatan dan penanaman kekuatan spiritual mereka, maka itu adalah spesialisasi mereka. Pada saat ini, Nenek Lin dan Kakek Song saling bertukar pandangan. Kemudian, mereka menyerahkan gulungan kepada Chu Feng dan berkata, "Namun Chu Feng, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ini, di sini adalah diagram umum formasi. Meskipun tidak terlalu detail, mungkin bisa memberikan kamu bantuan jika kamu ingin menghafalnya," ucap keduanya. Kakek Song, Nenek Lin, Chu Feng ini tidak bisa menerima itu, balas Chu Feng. Namun ketika Chu Feng melihat gulungan itu, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. Dia tidak berani menerimanya. Ini hanyalah diagram umum, dan itu adalah sesuatu yang semua anak muda dari Sealing Ancient Village telah lihat. Kami tidak menyuruh kamu menipu dengan hanya melihatnya. Hanya saja, kami ingin kamu memiliki kesempatan yang adil dalam kompetisi ini, ucap Nenek Lin menjelaskan. Nenek Lin, dalam hal ini izinkan aku mengajukan pertanyaan kepada kamu. Selain orang-orang dari desa penyegelan kuno kamu, apakah pernah ada tamu yang melihat diagram umum ini? Tanya Chu Feng. Itu, tentu saja tidak, jawab Nenek Lin sambil menggelengkan kepalanya. Tapi kan, Chu Feng adalah tamu. Jika aku melihat itu, sementara itu mungkin adil bagi aku, tapi bagaimana dengan tamu lain? Tanya Chu Feng. Ini, seru keduanya. Kakek Song dan Nenek Lin terdiam. Itu benar, bagi tamu-tamu lain, apa yang mereka lakukan tidak adil sama sekali. Kakek Song, Nenek Lin, aku tahu bahwa kalian berdua melakukan ini demi aku. Namun aku ingin berkompetisi secara adil. Meskipun aku belum fokus melatih kekuatan spiritual aku, tapi aku masih percaya diri dengan kekuatan spiritual aku, ucap Chu Feng. Tidak hanya nada Chu Feng dipenuhi dengan kepercayaan diri, tapi ada juga banyak rasa terima kasih terhadap Kakek Song dan Nenek Lin. Mereka hanya orang asing yang bertemu satu sama lain secara kebetulan. Namun Kakek Song dan Nenek Lin telah memperlakukannya dengan murah hati. Ini berarti bahwa mereka benar-benar memikirkannya. Karena itulah, sebenarnya sangat tidak cocok baginya untuk menolak niat baik mereka. Namun meski begitu, Chu Feng adalah seseorang yang bersikap dengan dasar moral yang tinggi. Karena baginya, yang terpenting adalah memiliki martabat.
Meskipun dia ingin mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi kekuatan spiritual, tapi Chu Feng ingin mengandalkan kekuatannya sendiri dan tidak menang dengan cara yang curang. Baiklah kalau begitu, Chu Feng, kamu memiliki integritas, ucap keduanya. Namun yang paling menggembirakan Chu Feng adalah, meskipun dia telah menolak kebaikan mereka, bukan hanya kakek Song atau nenek Lin yang marah, tapi mereka malah berpikir lebih tinggi tentang Chu Feng. Hahaha, aku adalah orang pertama yang tiba. Bertarung denganku, maka tidak ada dari kalian yang bisa menang melawan aku. Hahaha, ucap Wang Wiyang. Namun tepat pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari luar. Adapun suara ini, itu tidak lain adalah Wang Qiang. Benar saja, setelah melihat melalui jendela dari rumah batu, Wang Qiang terlihat berdiri di pintu keluar desa. Dengan tubuh bagian atas telanjang, dan dengan celana dalam berbunga besar, dia mengepakkan lengannya dan melompat-lompat saat dia tertawa keras. Dia tertawa sangat keras sehingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan membuat pose kemenangan yang aneh satu demi satu. Dia benar-benar bersemangat, dan tampak seperti orang gila. Penampilan Wang Qiang membuat orang-orang dari desa penyegelan kuno merasa benar-benar bingung, apa yang harus dilakukan dengan mereka. Mereka tidak bisa mengerti dari manakah asal orang bodoh ini. Namun Wang Qiang jelas tidak memperhatikan hal ini, karena ia sangat senang dengan kemenangan yang dirasakannya sendiri. Dia berdiri di pintu keluar village Passing Pass, dan terus berpose dalam gaya tubuh ke arah orang-orang di desa penyegelan kuno. Dia benar-benar mulai memamerkan otot-ototnya yang keriput. Wang Qiang, apa yang kamu lakukan? Tanya kakek Song. Kakek Song sudah tidak dapat terus menonton Wang Qiang membuat postur aneh itu. Jadi, dia berjalan keluar dari rumah batu itu. Hahaha, aku melakukan gaya kemenanganku untuk merayakannya. Wang Qiang menepuk dadanya dan berbicara dengan bangga. Oh iya Pak Tua, di mana harta taruhannya? Cepat serahkan mereka padaku, ucap Wang Qiang sambil mulai berjalan menuju kakek Song, dan bahkan dengan langkah percaya diri serta puas. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.